Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel aku, Arisandi Official YouTube channel. Nah, kali ini aku ingin berbagi nih pengalaman aku publikasi pertama kali, publikasi jurnal internasional terindeks Scopus. Nah, saat ini sedikit perkenalan aja. Aku masih mahasiswa doktor ilmu kehutanan UGM. Eh, Mulai bulan Agustus depan udah mau masuk semester 5. Jadi kurang 1 tahun lagi untuk lulus ya. Mohon doanya ya teman-teman. Nah, langsung saja di apa ingin cerita. Nah, jadi secara cakupan luas gitu kan, itu jurnal itu dibagi menjadi dua, yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal nasional sendiri pun itu juga menjadi dua, yaitu jurnal yang terakreditasi dan jurnal nasional yang belum terakreditasi. Jurnal yang terakreditasi sendiri itu yang dimaksud adalah terakreditasi oleh Dikti, di mana ini juga ada peringkat-peringkatnya, yaitu menjadi 6 kriteria, yaitu S1 sampai S6, di mana jurnal yang S1 ini yang paling tinggi tingkatannya. Dan jurnal yang terakreditasi ini itu juga umumnya telah diindeks oleh DOAJ gitu kan, yaitu Directory of Open Access Journal. Nah, selain jurnal nasional, ada juga jurnal internasional. Nah, kalau jurnal nasional ini cakupannya hanya nasional saja gitu kan, dan pakai bahasa Indonesia seperti itu. Karena jurnal nasional, dan kadang juga ada yang pakai bahasa Inggris, tapi itu pun tertentu aja, atau misalnya hanya cukup abstraknya aja. Kalau yang jurnal internasional ini umumnya memang harus pakai bahasa Inggris gitu kan, full paper gitu kan. Nah, ini cakupannya lebih luas lagi, cakupannya yaitu seluruh dunia gitu kan, karena pakai apa namanya bahasa Inggris. Nah, ini juga dibagi menjadi dua gitu kan secara umum, yaitu jurnal internasional bereputasi dan jurnal internasional bereputasi yang telah terindeks Scopus atau Thomson Reuters. Nah, yang jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus ini umumnya ini jurnal-jurnal yang high quality atau kualitas yang bagus gitu kan, di berbagai bidang ilmu gitu kan. Nah, ini juga apa namanya ada tingkat-tingkatannya, dan teman-teman bisa cek di Simango CR. Ini ada apa kuartil-kuartilnya gitu kan. Ada kuartil 1 sampai 4 gitu kan. Nah, kuartil 1 ini adalah kuartil yang tingkatannya tertinggi gitu kan. Q1 biasanya seperti itu. Q2 gitu kan sampai Q4 gitu. Q1 ini Q ini atau kuartil ini menunjukkan seberapa banyak jurnal ini telah disitasi oleh jurnal-jurnal lain seperti itu. Semakin banyak citasinya, maka peringkatnya akan semakin tinggi seperti itu ya teman-teman. Nah, eh, jurnal internasional yang bereputasi tapi belum terindeks Scopus itu umumnya ada yang bagus juga gitu kan, meskipun ada yang tidak terlalu bagus gitu kan. Kalau yang bereputasi dan terindeks Scopus itu sudah di pastikan lah itu bagus gitu kan. Namun yang belum terindeks Scopus itu belum tentu tidak bagus. Ada yang bagus gitu, ada yang bagus juga gitu ya teman-teman. Nah, ini pengetahuan umum aja ya terkait perjurnalan, juga ada jurnal nasional dan jurnal internasional. Sebelum ke pengalamanku untuk bercerita publikasi jurnal internasional yang terindeks Scopus gitu. Nah, langsung masuk saja. Nah, ini sejarahnya, ini ceritanya ya. Jadi
aku pertama kali tuh disuruh desainku untuk nulis ya di jurnal internasional gitu kan. Langsung gitu kan. Wah, uh, ini memang apa namanya pengalaman pertamaku itu tahun 2018 gitu kan. Aku masukin jurnal atau satu jurnal di International Wood Product Journal. Saat itu ini merupakan jurnal yang bagus ya, Q2 dari UK. Namun memang sepengalamanku apa namanya proses under review-nya atau peer review-nya ini lama sekali gitu kan. Sebenarnya banyak faktor ya kenapa peer review-nya ini lama gitu kan. Yang pertama mungkin sulit susah mencari reviewernya karena memang reviewer ini kan sifatnya voluntary ya, jadi apa namanya tidak dibayar gitu kan, uh, apa namanya sukarela gitu kan. Jadi mungkin yang pertama itu mungkin juga susah cari reviewernya atau memang apa tulisan kita masih apa tulisan saya ini ya, tulisan saya masih kurang bagus sehingga apa namanya susah apa lama juga reviewnya gitu kan. Biasanya kalau yang udah expert tulisannya bagus-bagus itu biasanya cepat ya reviewnya biasanya seperti itu, karena memang kadang juga tergantung amal dan perbuatannya. Bercanda. Jadi yang pertama pengalaman itu ya, mungkin juga karena yang sudah aku sebutkan tadi. Yang kedua memang kualitas naskah kita gitu kan. Ya, mungkin naskah saya yang pertama kali masih kurang bagus. Jadi saya pun singkat cerita gitu, saya revisi 2 kali, hampir setiap 4 bulan ya. Jadi revisi sekali di bulan Mei dan revisi sekali di Desember. Revisi 2 kali di Desember. Dua-duanya ini ternyata tetap revisi. Akhirnya paper saya langsung rejected. Waduh. Padahal sudah hampir 1,3 tahun ya, 1,3 tahun ya aku menunggu ya. Mana waktu itu aku submit itu bulan akhir Januari lah gitu kan, akhir Januari 2018. Nah, ternyata sudah revisi 2 kali, rejected. Gimana perasaan kalian? Udah nunggu loh 1,3 tahun gitu kan. Tapi ya saya tetap apa namanya positive thinking aja, nggak masalah gitu kan. Akhirnya saya coba submit kembali gitu kan di Journal of Wood Chemistry and Technology. Nah, dari masukan-masukan reviewer yang sudah apa dikasihkan ke kami sebagai author gitu kan, kami perbaiki jurnal yang sebelumnya di reject gitu kan. Yang pasti sedih lah ya di reject gitu kan, apalagi sudah lama nunggu gitu kan. Tapi ya gak masalah, itu kan pengalaman ya teman-teman. Tetap semangat bagi kalian yang di reject tuh. Jadi itu uh, aku coba masukan-masukan dari reviewer sebelumnya di International Product Journal ini aku masukin dan aku perbaiki, dan kemudian aku masukkan ke Journal of Food Chemistry and Technology. Ini juga Q2 di USA apa United States America. Aku submit sekitar bulan Juni ya, 18 Juni 2019. Nah, secara umum Wood Chemistry and Technology ini lebih bagus ya dibandingkan International Wood Product Journal gitu kan. Ini ternyata nekat lagi ya. Ya udah nekat ya, ini dengan pengalaman sebelumnya gitu kan, kita sampai ke jurnal yang lebih bagus malah gitu kan, yaitu di Wood Chemistry and Technology. Nah, di Wood Chemistry ini tanggal 1 Agustus 2019 ini alhamdulillah udah dapat balasan gitu kan, balasan untuk merevisi lagi gitu kan, revisi. Alhamdulillah secara umum proses di Journal of Food Chemistry and Technology ini sangat cepat sekali gitu kan, cepat sekali. Dari bulan Juni ke Agustus saja itu butuh waktu berapa lama tadi? Juni, Juli, Agustus. Hampir nggak ada 2 bulan ya, hampir nggak ada 2 bulan aja ini naskah saya sudah ada hasil revisinya gitu kan. Nah, kemudian saya revisi dan alhamdulillah
12 Oktober 2019 naskah saya accepted. Wah, itu tahu nggak teman-teman tuh, ada rasanya itu lega sekali ya, nunggu apa dari awal masukin kan di International Product Journal sampai ditolak, kemudian masukin lagi ke jurnal lain. Alhamdulillah di bulan Oktober itu 2019 naskah saya diterima di jurnal yang lebih bagus dibanding jurnal sebelumnya gitu kan. Itu berarti saya butuh waktu sampai accepted itu berarti sekitar 3 bulan ya, Juli, Agustus, September, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan ya, sekitar 4 bulan untuk accepted teman-teman. Wow. Jadi bagi teman-teman yang penelitiannya terkait wood science atau wood chemistry, bisa nih dicoba ya di Journal of Wood Chemistry and Technology. Ini terbitan dari Taylor and Francis gitu kan. Ini proses peer review-nya cepat sekali di pengalaman sebelumnya ya. Mungkin di International Wood Product Journal juga cepat gitu kan, mungkin ya. Tapi ya itu aku udah bilang karena tergantung kualitas jurnal, kemudian reviewernya gitu kadang gitu ya. Tapi alhamdulillah di pengalaman aku di Journal of Food Chemistry ini cepat gitu kan, hanya butuh waktu 4 bulan sudah sampai accepted. Dan alhamdulillah di bulan Desember itu udah publish secara online gitu kan. Nah gitu ya teman-teman. Next. Nah ini tampilan jurnal aku ya, naskah aku di Journal of Wood Chemistry and Technology, yaitu terkait dengan lipophilic extractive of the wood and bark from Eucalyptus pelita yang tumbuh di Merauke, Indonesia. Nah ini rasanya itu kalau udah sebagai seorang peneliti, mahasiswa atau dosen itu pasti ya, kalau udah accepted itu rasanya itu lega gitu kan, rasanya wah nggak bisa ini ya diungkapin dengan kata-kata. Saya pun ya sujud syukur alhamdulillah pertama kali gitu kan accepted di jurnal yang bagus gitu kan, berreputasi, terlibat seperti itu. Kemudian pastinya ada hal-hal yang ingin aku sampaikan ya di sini ya. Ini hal yang bisa aku ambil pelajaran di pengalaman aku menulis jurnal ini. Pertama kali yaitu tetap semangat dan pantang menyerah. Jadi memang menulis itu harus tetap semangat gitu kan, tetap konsisten dalam menulis meskipun naskah kalian itu awalnya di reject gitu kan, gitu. Jangan langsung menyerah gitu kan ya, ada berbagai jalan menuju Roma gitu kan ya, tetap semangat dan pantang menyerah. Ini yang pertama. Yang kedua, sabar dan berpikir positif. Nah, ya sabar ya, kita itu menulis hari ini menulis, besok jadi tidak mungkin gitu kan. Semua itu butuh proses. Kita sabar menulis, revisi yang mahasiswa ya, revisi dari dosen atau dari yang lain dulu gitu kan sebelum submit. Kemudian setelah disubmit, kemudian setelah revisi dosen selesai baru kita submit gitu kan di jurnal. Itu pun nunggu lagi gitu kan. Bahkan dikatakan kita nulis atau submit tahun ini mungkin manennya tahun depan. Nah, kadang pun bisa dikatakan seperti itu. Makanya kita harus sabar dan tetap berpikir positif, karena dengan ikhtiar dan kerja keras kita, insya Allah lah paper kita akan accepted sampai publish ya. Dan kemudian jangan lupa bersyukur, dan alhamdulillah kita harus bersyukur ya, apapun yang kita kerjakan dan keberhasilan yang kita lakukan tidak luput dari doa-doa teman-teman yang lain gitu kan. Dan yang pasti bersyukur pada Allah dan Tuhan kita, alhamdulillah bisa sampai accepted, bisa sampai publish gitu kan.
gitu kan. Kemudian juga jangan mudah puas, jadi tetap terus gali potensi kita agar lebih baik lagi menulisnya, agar lebih interest lagi menulisnya gitu, seperti itu. Jangan mudah puas meskipun sudah tembus jurnal bereputasi, harus tetap giat menulis dan melakukan penelitian. Karena ketika kita menulis dan kita publikasikan ke jurnal internasional, karya teman-teman akan dilihat orang banyak dan insya Allah lebih bermanfaat untuk yang lain. Gitu ya. Itu dulu dari aku. Terima kasih atas uh, partisipasinya, menonton. Semoga bermanfaat dan tunggu di video aku selanjutnya terkait dengan jurnal-jurnal yang lain. Oke? Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.